Salam Paskah bagi saudara semua. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan selalu hadir dalam hidup kita beserta saudara semua. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan penuh anugerah, sungguh kami bersyukur ketika hari ini kami kembali merayakan Paskahnya Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Untuk itu kami mohon agar Roh Tuhan bukan hanya melayakan dan menolong kami, tetapi memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersemangat, untuk selalu percaya, untuk selalu membarui hidup kami, bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam keseharian kami, bahwa Tuhan berkenan untuk mengaruniakan hikmat, bahkan memelihara kami dengan berkat-Mu. Untuk itu tolong kami semua saat Injil-Mu diperdengarkan kembali pada Minggu Paskah yang ketiga ini. Di tempat kami masing-masing bersama dengan sahabat pun juga ketika kami membaca seorang diri. Di dalam Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang ketiga ini kita akan memperdengarkan kesaksian penginjil Lukas. Melalui pasal 24, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah saudara-saudara Injil Tuhan bagi kita semua. Kita berbahagia jika kita sungguh-sungguh percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penginjil Lukas menyebut seorang dari murid Yesus namanya Kleopas, yang ada di dalam percakapan Injil Lukas pasal 24 yang tadi kita baca. Sementara satu orang lagi tidak disebut namanya. Seolah penginjil Lukas hendak mengajak kita semua menjadi temannya Kleopas. Artinya kita sungguh-sungguh hadir dalam percakapan itu. Kleopas, saudara pribadi, dan Yesus. Kita bertiga hadir di dalam percakapan bersama dengan Yesus. Pada saat itulah saudara-saudara kita melihat bahwa dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi sekitar 11 atau 12 kilometer dari Yerusalem. Di dalam perjalanan itu, Lukas memperlihatkan bagaimana muka mereka muram. Perasaan mereka galau. Perasaan mereka tidak nyaman, tidak tenang, tidak sejahtera. Bahwa apa yang mereka bayangkan, bahwa apa yang mereka harapkan, kini bukan saja lenyap, tetapi menyisakan perasaan yang begitu kecewa. Mereka sangat suka dengan kehadiran dan kehidupan Yesus. Mereka tertarik, namun mereka terkejut. Kenapa Yesus pada akhirnya harus mati? Dan ketika Yesus mati, tidak ada seorang murid pun yang datang mendekat, kecuali pada Jumat siang itu setelah Yesus mati, datang Yesus dari Arimatia yang
memakamkan jasad Yesus. Bagi mereka, yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap Yesus adalah sebuah tindak kejahatan. Padahal Yesus itu adalah seorang yang sangat-sangat baik. Yesus itu orang Nazaret, dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Harapannya luar biasa. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Tuhan dan Anak Allah yang berkuasa. Namun pertanyaan, ketika kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa, di mana letak kekuasaan Tuhan ketika dunia ini, ketika Indonesia termasuk di dalamnya? Jutaan orang di dunia ini, ribuan orang di tengah bangsa dan negara kita sudah positif terkena COVID-19. Pertanyaan-pertanyaan itu sama seperti kegalauan yang ada di dalam diri dua orang murid tadi. Kami percaya sepenuhnya, kami melihat sepenuhnya, kami tertarik sepenuhnya, kami terpukau. Tetapi apa yang terjadi pada peristiwa Jumat itu seolah tiada jawab bagi mereka. Jawab mereka belum peroleh, timbul satu pertanyaan lagi. Karena pada minggu pagi itu ketika perempuan-perempuan itu ke kubur Yesus, perempuan-perempuan itu memberitakan bahwa ia hidup. Teman-teman kami pun pergi dan mendapati bahwa memang benar. Tetapi yang menjadi persoalan ialah mereka tidak lihat. Dia tidak mereka lihat. Mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan. Penginjil Lukas, saudara, melalui pasal 24 ayat 16 menyebut dan menyatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Padahal Yesus hadir ketika mereka berdua sedang mempercakapkan, mengungkapkan kegundahan, kegalauan perasaannya. Mereka tidak sadar kalau Tuhan hadir. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kegalauan dan perasaan kita, firman Allah hari ini menegaskan, Yesus itu sudah hadir, bahkan selalu hadir. Hanya yang menjadi persoalan menurut Lukas, dengan bahasanya Lukas menyebut ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dua hal yang menghalangi mata seseorang bisa tidak melihat kehadiran Tuhan. Yang pertama, kesungguhan imannya untuk belajar dari firman. Yang kedua adalah harapan yang begitu kuat terhadap dirinya, atau dengan istilahnya itu egosentrismenya, keinginan diri, kepentingan diri yang begitu kuat. Dua hal inilah saudara-saudara yang membuat murid-murid Yesus yang berjalan ke Emmaus itu tidak menyadari Yesus hadir. Kalau di dalam diri kita tidak memiliki kesungguhan iman untuk belajar dari firman, belajar membaca dengan tekun, belajar untuk memahami hingga beriman dengan penuh, belajar untuk memperlakukan dan mempersaksikan dengan sukacita dan dalam ketulusan, ya kita agak sulit mengenal kehadiran Tuhan. Tapi juga yang kedua, saudara, jangan sampai keinginan hati kita jauh lebih besar daripada kehendak Tuhan. Jangan sampai kehendak diri kita itu jauh lebih kuat daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat dua orang yang berjalan ke Emmaus tidak mengenali Yesus. Karena itu, saudara, Yesus membuka diri mereka, mengubah hidup mereka. Pada saat pertama Yesus mengingatkan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi."
Seringkali Tuhan mengingatkan, seringkali Tuhan mengajarkan, tetapi kita tidak memperhatikan. Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi kita mengabaikan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemudian Tuhan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di minggu-minggu kehidupan kita yang sangat terbatas ini, di minggu-minggu di mana sudah kita lalui tidak beribadah, merayakan kebaktian bersama, Tuhan tidak mengajak kita semua. Jangan sampai seluruh aktivitas kita hanya menyaksikan monitor, handphone kita, televisi kita. Tapi kita kembali melihat tentang kitab suci. Agar kesempatan ini membuat diri kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Agar kesempatan ini membuat diri kita semakin beroleh kekuatan dari firman Tuhan. Agar hati dan hidup kita sungguh-sungguh mengalami, merasakan, dan menyaksikan Tuhan ada ketika firman itu diperdengarkan. Saudara, mereka mungkin membaca, tetapi mereka tidak tertuju kepada imannya kepada Tuhan. Mereka mungkin membaca, tetapi mereka tidak memahami karena mereka membawa dirinya kehendaknya yang harus diikuti daripada kehendak Tuhan. Membaca firman Allah merupakan panggilan bagi kita semua, saudara-saudara. Di tengah segala aktivitas kita pada saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tapi juga yang kedua, saudara-saudara, ketika kita mulai belajar melihat diri kita semua, apakah kita terlalu memaksakan Tuhan, terlalu mendesak Tuhan, sehingga kita mengabaikan tanggung jawab kita, atau kita membuka diri kita, melihat kembali apa yang telah Tuhan lakukan. Sehingga itulah yang membuat dua orang dari murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, ketika mereka tiba bersama-sama dengan Yesus, mereka menyaksikan Yesus memecah-mecahkan roti. Saat itu, kata mereka, terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal Dia. Ini Yesus. Tetapi begitu Yesus dikenal, Yesus hilang. Kenapa? Karena utamanya jangan hanya mengenal Yesus secara fisik. Jangan hanya mengenal Yesus dengan mengingat tindakannya, tetapi mengenal Yesus dengan meneruskan, memberitakan karyanya, apa yang Yesus lakukan. Saudara dan saya ketika pandemi COVID masih berlangsung, dipanggil untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang meneguhkan iman, kehadiran Tuhan yang meneduhkan jiwa, kehadiran Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika mereka penghasilannya berkurang, tidak tercukupi, sangat berkekurangan. Ketika mereka mengalami derita sakit, termasuk juga di dalamnya akibat COVID-19. Kita semua dipanggil untuk menyatakan kehadiran Yesus. Dan itu yang mereka lakukan. Ketika mereka tiba di rumah, mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk menegaskan kepada para murid dan dunia ini, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Pernyataan iman ini saudara-saudara memanggil kita semua. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tahu dari mana? Tahu dari firman. Bagaimana kita bisa yakin? Kalau kita memang menempatkan Tuhan lebih dari kehendak kita. Ketika kita memperlakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat dan percayalah, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Bangkitlah untuk menyatakan kebangkitan Tuhan. Amin.